Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu adalah doa, disunnahkan lebih dari sekali. Mengucapkan salam adalah sunnah, menjawab wajib. Sekali lagi ibu-ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral ummahat wal akhwat, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus para ustadzah, para orang tua, terkhusus lagi pimpinan majelis taklim, ibu-ibu Masjid Al-Akbar. Ya, insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita sehat, maka mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, yang lapang, yang barokah, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di siang hari ini kita masih bisa kembali bersilaturahim, kemudian talabul ilmi. Mari kita senantiasa bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Abasah. Ya, surat Abasah. Pertama kita baca dulu ya, seperti biasa. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga satu huruf kita mendapatkan 10 pahala.
Nanti setelah kita baca, ibu-ibu pulang dihitung ya, berapa pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah membaca. Mudah-mudahan setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan.
wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala kebaikan dikali 10. Satu huruf 10 pahala. Kira-kira ada ibu-ibu yang sudah hitung berapa huruf semua? Berikutnya kita artikan per kata, karena makna per kata ini insya Allah akan sangat membantu kita di dalam memahami ayat-ayat yang nanti akan kita tadabburi dan kita tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam atau cemberut. Wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang a'ma, buta, orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apakah kamu tahu barangkali dia ingin menyucikan diri, ingin membersihkan diri. Au yadzakkaru, atau ia dapat pengajaran, belajar. Fatanfa'uhu dzikra, lalu bermanfaat baginya pengajaran itu, ilmu itu. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu kepada orang itu memberikan perhatian. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada atas kamu jika tidak dia membersihkan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu yas'a, bersegera, sungguh-sungguh. Dari situlah kata sa'i. Sa'inya Siti Hajar, bersungguh-sungguh mencari air. Wa huwa yakhsha, dan dia takut. Fa anta anhu talaha, maka engkau darinya acuh, cuek. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha tadhkirah, sungguh ia adalah peringatan. Faman syaa dzakarah, maka siapa yang menghendaki ia mengingatnya. Fi suhufin, di dalam lembaran-lembaran, mukarramatin, yang dimuliakan, marfu'atin, yang ditinggikan. Marfu'ah, kalau ada ibu namanya ibu marfu'ah, orangnya tinggi ya. Ada ibu marfu'ah kecil, orangnya yang ditinggikan. Mutahharatin, yang disucikan, dari kata tahara. Bi aidi, di tangan-tangan safaratin, ulama, malaikat-malaikat yang mencatat. Kiramin, yang mulia. Bararah, yang berbakti ya. Dari situlah kata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qutilal insanu ma akfara, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia menciptakannya. Min nutfatin, dari setetes mani, sperma. Khalaqahu faqaddarahu, dia ciptakan lalu dia menentukannya. Tsummas sabila yassara, kemudian jalan dia memudahkannya. Tsumma amatahu faqabara,
kemudian dia mematikannya, lalu dia menguburnya. Thumma idza syaa'a ansyara, kemudian apabila dia kehendaki, dia membangkitkannya kelak. Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amarah, belum dia manusia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu, maka hendaklah memperhatikan manusia itu, ila ta'amihi, kepada makanannya. Ta'am, di sini ada makanan yang biar kita perhatikan itu ya. Anna sababnal ma'a sabba, sungguh kami telah curahkan air dengan melimpah, air hujan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya agar bisa ditanamin. Fa'ambatsna fiha, lalu kami tumbuhkan di dalam tanah itu biji-bijian, wa inaban, anggur, wa qadba, sayur-sayuran, wa zaitunan, pohon zaitun, bukan pondok az-zaitun ya, bukan. Wa nakhla, korma, wa hadaiqa, dan kebun-kebun, gulba, yang rindang, wa fakihatan, dan buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumputan, rumput yang memenuhi standar FIFA ya. Ini mah dijis. Kok lari ke sana gitu? Mata'an lakum, sebagai kesenangan bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi ternak-ternak kalian. Fa idza ja'atis sakha, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, pertanda datangnya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u, pada hari itu larilah seseorang, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, ayahnya, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Likulli imri'in, masing-masing orang, minhum, dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, urusan, yugunihi, yang menyibukkannya, nafsi-nafsi. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, musfirah, berseri-seri. Dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, bergembira. Wa wujuhun, dan di sisi lain ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, alaiha, di atasnya, ghabarah, tertutup dengan debu, gubar. Tarhaquha qatarah, menutupinya kegelapan, jadi ditutupi oleh debu dan gelap. Ulaika, mereka itulah, humul kafaratul fajara, orang-orang kafir lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sekarang kita masuk memahami apa-apa saja isi dari kandungan surat Abasa ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Surat Abasa itu adalah surat ke-80, urutannya dari Al-Fatihah. Surat ini tergolong Makkiyah. Surat-surat atau ayat-ayat yang turun di kota Makkah dan sekitarnya. Ada 42 ayat, terdiri dari 42 ayat, jadi ini masih tergolong sedang. Saya yakin ibu-ibu kita di sini semuanya hafal ya, di luar kepala.
Cuma kadang-kadang kalau ibu-ibu di sini disuruh pura-pura nggak mau, tawadhu gitu kan, rendah hati. Dinamakan abasa diambil dari kata abasa, ain, ba dan sin. Di surat atau di ayat pertama abasa wa tawalla. Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy yang diharapkan agar mereka masuk Islam. Nah, ketika Nabi sedang berbicara dengan mereka, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang berharap agar Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah bermuka masam dan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini sebagai teguran atas sikap dan perilaku baginda Rasulullah SAW terhadap Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Jadi ini sejarahnya gampang kita ingat ya. Jadi ada di situ orang buta, siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum. Secara umum surat ini diturunkan karena apa? Peristiwanya seperti yang tadi kita sudah. Jadi Nabi sedang menerima tamu para pembesar orang-orang Quraisy. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum, namanya juga orang buta, tapi semangat belajarnya luar biasa, langsung saja masuk ya, menghampiri baginda Rasulullah SAW. Tujuannya bukan apa-apa, bukan pengen ikut ngobrol, pengen belajar ya, pengen belajar. Tapi karena Nabi merasa ada sesuatu yang lebih penting ketika itu, sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi merasa menghadapi orang-orang kafir Quraisy ini, tokoh-tokoh mereka ini lebih penting daripada mengajari Ibnu Ummi Maktum. Lalu Nabi bermuka masam, agak terganggu, kemudian berpaling, ya, memalingkan wajahnya. Lalu Nabi terfokus menghadapi para tokoh-tokoh Quraisy. Karena itu sikap yang tidak benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat ini sebagai teguran terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama surat Abasa. 1. Surat Abasa. Ini yang paling terkenal. Artinya apa? Bermuka masam atau cemberut. Jadi kalau ada orang yang cemberut, bilangin apa? Abasa. Ibu-ibu jangan abasa ya. Suaminya pulang cemberut, oh, bapak kok abasa ya? Bapaknya diam aja, berarti belum ngaji ya. Ya. Abasa nih ya. Yang kedua, biasa juga disebutkan dengan surat As-Sakhah. Ya, itu ada diambil dari ayat berapa? Fa idza ja'atis sakhah, yang berarti suara yang memekakkan telinga, tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, biasa juga disebutkan dengan surat As-Safarah. Itu ada di ayat 15. Bi aidi safarah. Apa artinya? Malaikat yang menulis, ya, wahyu. Safarah. 4. Biasa juga disebut dengan surat Al-A'ma, artinya buta. Karena ayat ini atau surat ini berkaitan dengan seorang orang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan yang terakhir, seperti kata
Ibnul Arabi dalam tafsirnya bahwa surat ini biasa juga disebutkan dengan surat Abdullah ibnu Ummi Maktum, langsung kepada orangnya. Tetapi dari semua nama ini yang paling terkenal apa? Surat apa namanya? Surat Abasa. Asbabun nuzul, sebab yang melatar belakangi turunnya surat. Ada dua riwayat. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, ya, sama ceritanya di yang pertama tadi, telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan surat Abasa. Siti Aisyah telah menceritakan bahwa surat Abasa ayat pertama diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tunanetra, yang buta. Seperti kita ketahui, Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Kira-kira ada ibu yang masih ingat apa profesi beliau sehingga terkenal selain cerita berkenaan dengan surat Abasa? Ada yang tahu, ibu-ibu? Hah? Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Bilal ya. Jadi Nabi itu punya dua juru azan. Satu Bilal dan satu Ibnu Ummi Maktum. Oke. Beliau satu-satunya orang buta yang turut hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini kelebihan beliau. Jadi meskipun buta, tapi tidak menghalangi beliau ikut hijrah. Padahal hijrah ini bukan pekerjaan gampang, bukan rehla, bukan jalan-jalan. Pertaruhannya mati, nyawa. Dia orang buta, mestinya punya rukhsah, punya udzur. Tapi beliau satu-satunya orang buta yang hijrah bersama Nabi ke Madinah. Juga satu-satunya orang buta yang 2-3 kali diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi wakil Nabi, menjadi imam ketika Nabi tidak ada di tempat. Ini juga tidak semua sahabat diberikan oleh Nabi SAW. Ibnu Ummi Maktum 2-3 kali beliau mewakili Nabi, menggantikan Nabi menjadi imam salat ketika Nabi tidak ada di kota Madinah. Seperti di cerita pertama tadi, pada suatu hari beliau datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku bimbingan kepada Islam." Sementara pada saat itu Nabi SAW sedang berbicara dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Saat Nabi SAW sedang sibuk menyerukan ajaran Islam kepada pembesar Quraisy, karena Nabi ini berdakwah kepada para pimpinan, kepala-kepala suku kan. Karena orang-orang Arab itu dia kekuatannya di kepala suku. Kalau sudah dipegang kepala sukunya, maka anggota kabilahnya itu sudah ikut semuanya. Kalau diislamkan satu orang, semua ikut. Maka Nabi fokus kepada pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Pada saat Nabi SAW sedang sibuk menyerukan ajaran Islam kepada pembesar Quraisy, beliau dengan kesungguhan hati mengajak mereka untuk meluk Islam, dengan harapan jika mereka telah bergabung akan membawa pengaruh besar pada orang-orang Islam. Memang kita butuh dukungan ya. Nabi itu selalu ingin mengajak orang-orang untuk masuk Islam agar Islam semakin kuat. Bahkan Nabi itu selalu berdoa ketika itu, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam, tinggikan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Dan doa Nabi dikabulkan masuk Islam Umar bin Khattab. Jadi ibu-ibu kalau ada orang-orang yang misalnya berpengaruh di masyarakat, banyak-banyak doakan, ya Allah masukkan dia ke dalam Islam. Jadikan dia orang-orang yang mendukung dakwah, mendukung perjuangan Islam.
sehingga Islam jadi bangkit, semakin menjadi kuat. Insya Allah. Jadi kalau ada orang yang jahat sekarang, jangan kita caci maki, jangan kita ejek, doakan. Siapa tahu suatu ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa menjadi penolong-penolong Islam lebih hebat daripada kita. Umar bin Khattab, siapa tidak kenal Umar? Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling jahat kepada Islam, orang paling benci kepada Nabi dan sahabatnya. Tapi ketika masuk Islam, beliau menjadi orang yang paling cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembesar Quraisy yang tengah beliau dakwahi pada saat itu ada yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ada juga Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal bin Hisham. Ya, namanya Umar bin Hisham. Kemudian ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kakak kandung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf dan ada Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu semua adalah tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Tetapi saat beliau berdakwah kepada mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah ibni Maktum dan menyela pembicaraan beliau dengan ucapan, "Ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu." Ia mengulangi ucapan itu hingga beberapa kali ucapan diulanginya, sementara ia tidak mengetahui bahwa Nabi sedang sibuk menghadapi para pembesar Quraisy lantaran matanya yang buta. Dia tidak tahu kan? Dia tidak melihat. Mendengar Abdullah ibnu Maktum yang menyela dakwah itu, Rasulullah SAW merasa kurang senang terhadap perbuatan beliau yang seolah-olah mengganggu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan tabligh, sehingga beliau menunjukkan muka masam dan berpaling daripadanya. Ya, kayak kesal gitu kan, kenapa sih orang gak sabaran banget nih, kita lagi, mungkin Nabi tidak sadar kalau itu orang buta. Ya, ini kok kalau orang paham, nanti dulu, setelah ini baru kamu nanya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersikap tidak acuh terhadap Abdullah ibnu Maktum. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ada juga riwayat dari Imam Ibnul Munzir. Ini terkhusus kepada ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Ini turun, kata Ibnul Munzir, berkenaan ya dengan Ataba ibnu Abu Lahab, putra dari Abu Lahab. Ketika diserukan masuk Islam, lalu dia menjawab apa? Aku kafir terhadap Tuhan. Itu diulang-ulangi terus, aku kafir terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, qutilal insanu, celakalah manusia, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Ya, ini kufur banget gitu ya. Ada orang kufur biasa-biasa aja, tapi ini kufur kayak nantangin gitu. Ya, seperti Fir'aun, dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang maha tinggi, tetapi akhirnya orang-orang sombong dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sangat menghina, cara menghinakan. Selanjutnya, apa fadilah, keutamaan dari surat Abasah? Yang pertama, surat Abasah termasuk dalam surat-surat yang dinamakan dengan surat-surat Al-Mufassal, yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Jadi Nabi itu diberikan bekalan-bekalan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan. Ya, di antaranya diberikan surat Abasah, Al-Mufassal, di antaranya adalah Abasah. Nabi juga diberikan misalnya bagi Nabi itu diberikan kemenangan kepada atas lawannya sebelum bertemu dengan lawannya. Ya.
Nabi kalau mau berperang, musuhnya baru mendengar Nabi mau datang, mereka sudah ketakutan. Itu diantara kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kelebihan yang diberikan Allah kepada nabinya, yaitu meskipun Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi beliau di akhirat adalah Nabi yang pertama kali memberikan syafaat kepada manusia semuanya. Dan umatnya, meskipun kita adalah umat yang terakhir, tapi di akhirat kelak kitalah umat yang pertama kali dihisab dan yang pertama kali masuk surga. Ada yang bertanya, siapa orang yang pertama kali masuk surga dari umat baginda Rasulullah SAW? Siapa? Ada yang tahu, Bu? Adalah seorang orang fakir miskin, orang lemah dari kalangan al-muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dari sahabat baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama ya. Jadi Abasa adalah termasuk al-mufassal sebagai satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semakin meninggikan derajat Nabi. Nabi sebagai afdalul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling afdal. Ya. Keutamaan yang kedua, orang-orang yang membaca surat Abasa akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemuliaan di dalam surga. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Abdillah, beliau berkata, barang siapa yang membaca Abasa wa Tawalla, surat Abasa, dan idza syamsu kuwirat, surat berikutnya nanti, atau surat At-Takwir, maka ia akan berada di bawah sayap atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam naungan Allah dan kemuliaannya di dalam surganya, insya Allah. Dari kitab Thawabul A'mal halaman 191. Ya. Jadi perbanyak membaca surat Abasa. Insya Allah ada khasiat-khasiat tertentu. Seperti Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Ya. Al-Baqarah kalau dibaca di rumah, setan, jin-jin yang jahat keluar semuanya. Jadi masing-masing surat ada keutamaannya. Al-Kahfi kalau dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat, maka kita diampuni oleh Allah antara 2 Jumat, dan Allah berikan cahaya kepada kita antara 2 Jumat. Diberikan cahaya, apalagi kalau yang duduk di bawah matahari atau di bawah lampu. Yang ketiga, orang-orang yang membaca surat Abasa akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur dalam keadaan bahagia. Masya Allah. Salah satu keutamaannya, orang yang ketika hidup sering membaca surat Abasa, ketika nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Abasa, maka ia keluar dari kuburnya di hari kiamat dengan tertawa. Di akhirat. Kalau sekarang keluar tertawa, orang pada lari ya. Nanti di hari kiamat keluar dalam keadaan tertawa dan berbahagia. Ketawa itu salah satu tanda kebahagiaan seseorang. Barang siapa yang menulisnya pada kulit kijang, Masya Allah. Nah, ini nanti ibu-ibu pulang dipraktekin nih. Barang siapa yang menulisnya pada kulit kijang dan menggantungnya menjadi kalung, maka ia tidak melihat kecuali kebaikan kemanapun ia menghadapinya. Ada khasiatnya. Jadi seperti apa yang orang-orang tua kita lakukan itu ada dalilnya. Ada yang
menulis ayat Quran, kemudian digulung, dimasukkan dalam kain, dijahit, digantungkan di anaknya, di lehernya atau di pinggangnya, itu ada khasiatnya. Ya. Jadi karena Quran ini Masya Allah kalamullah. Ada juga orang sudah lama belajar Al-Quran, baca tidak bisa, hafal tidak bisa, lalu Quran itu diambil, dibakar, ya, kemudian diminum. Paham gak dia? Ngerti gak Al-Quran? Yang ada mencret. Jadi orang frustrasi, ya. Jadi seperti misalnya menggantung ayat-ayat tertentu di rumah, itu bagus, bermanfaat di rumah itu. Quran ini dibacakan kepada, dimanapun dibacakan akan bermanfaat. Siapapun yang membaca akan bermanfaat. Bahkan Quran ini berkaitan dengan apapun, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Ya, digantung di dinding, dinding kita jadi mulia. Orang yang ada di rumah jadi mulia. Insya Allah. Kemudian yang keempat, surat Abasa dapat dijadikan doa bagi musafir supaya mendapatkan perlindungan dan keselamatan selama perjalanan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ketika seseorang musafir membacanya di jalan, maka apapun yang di sekitar jalan sudah cukup baginya memenuhi kebutuhannya dalam perjalanan. Masya Allah. Karena kalau kita keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita membaca bismillahi, maka Allah mengatakan hudita. Kemudian tawakkalna 'alallah, maka Allah mengatakan kufita, engkau dicukupkan. Kemudian kita mengatakan wala haula wala quwata illa billah, maka Allah mengatakan ukita, kamu diproteksi. Maka kita aman, nyaman dalam perjalanan. Nah, ditambah lagi dengan baca surat Abasa. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, bismillahi majriha ursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik kendaraan, subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca surat Abasa sambil jalan. Insya Allah. Bagian terakhir atau sebelum terakhir, ya. Jadi kalau kajian tema-tema surat Abasa ini bisa digolongkan ke dalam 4 bagian. Pertama, dari ayat 1 sampai 16, ya, bisa ditandain ya, 1 sampai 16 itu satu tema. Kemudian 17 sampai 23 itu juga satu tema. Kemudian ayat 24 sampai 32 satu tema. Kemudian 33 sampai terakhir 42 itu juga satu tema. Ringkasannya, ayat 1 sampai 16 itu bercerita tadi tentang yang sudah ada di Muqaddimah dan Asbabun Nuzul, ya. Teguran Allah kepada Rasulullah ketika bersikap bermuka masam dan berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, kemudian bagian yang kedua itu untuk sebagai terapi keingkaran manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya, itu bisa lagi dicek di ayat-ayatnya. Bagaimana diingatkan akan sumber keberadaan manusia asal-usulnya min nutfatin, ya kan, dari nutfah, sperma, air hina. Kemudian dimudahkannya kehidupannya, yassara, Allah mudahkan kehidupan kita, ya. Kemudian diberitahukan tindakan Tuhan di dalam mematikan dan menghidupkannya kembali. Summa amatahu fa'aqbara. Ya, meninggal kemudian dikuburkan. Dan tahu, ibu masih ingat siapa yang pertama kali mengajarkan kita menguburkan? Siapa yang pertama kali mengajarkan kita cara menguburkan orang meninggal dunia?
Burung ya. Ya, burung. Burung apa namanya? Burung gagak. Jadi burung gagak itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu burung paling purba, paling tua itu. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari ayat 24 sampai 32 ini mengarahkan hati manusia kepada sesuatu yang sangat erat sentuhannya, berbicara tentang pentingnya kita memperhatikan makanan. Ya, termasuk makanan binatang ternak, ya, dan apa-apa nanti yang dimakan oleh penghuni surga. Maka kata ulama itu litakrib, untuk menggampangkan kita memahami. Ya, meskipun surga itu kata Nabi tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, bahkan tidak ada orang yang bisa membayang-bayangkan kenikmatan surga. Tetapi Allah sebutkan di sana ada sungai dari madu, sungai dari khamar, sungai dari apalagi dari susu, sungai dari air yang bening, ada buah-buahan. Sesungguhnya kata ulama, bukan sesungguhnya seperti itu, yang ada lebih nikmat daripada apa yang disebutkan itu. Tapi Allah berbahasa kepada kita sebagai bahasa manusia. Ketika digambarkan surga, rumah-rumah istana di surga itu berada di bawahnya ada sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Kenapa? Karena di Arab nggak ada sungai. Ketika digambarkan rumah-rumah berada di atas sungai-sungai mengalir begitu indahnya. Mungkin di beberapa daerah yang memang rumahnya di atas sungai sudah tidak biasa-biasa. Orang-orang yang tinggalnya di samping sungai Ciliwung, malah kalau dengar sungai malah stres. Ya, jadi itu penggambaran saja. Ya, orang-orang yang tinggal di pinggir sungai sudah bosan. Ya. Kemudian yang bagian terakhir dari ayat 33 sampai 42 ini menginformasikan kepada kita tentang datangnya hari kiamat yang dimulai dengan adanya suara yang memekakkan hati, memekakkan telinga. Fa idza ja'atis sokho, menyebutkannya saja sudah memekakkan telinga ya. Coba ibu-ibu baca. Fa idza ja'atis sokho. Bacanya begitu, tebal, tasdid dan panjang. Sokho. Ya, kita aja kaget. Kalau ada yang ngantuk, bisa dibisikkan di telinganya. Fa idza ja'atis sokho. Nah, termasuk kalau sudah datang hari itu, pada hari yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang jauh, saudara kita pertama menjauhi kita. Wa ummihi, ibunya, wa abihi, dan bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, anaknya. Kata ulama, pada hari as-sokho yang paling setia terakhir bertahan kepada seseorang adalah siapa? Anak. Terakhir, wabani. Yang paling pertama kali lari dari kita siapa? Adik kakak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Yang kita saudaranya, apalagi saudara-saudara cuma kenalan, di akhirat gampang lari dia. Tapi yang paling bertahan istri, kemudian anak. Wa sahibatihi wa bani, istri pasangan kita bertahan, tapi yang paling terakhir bertahan membela kita adalah anak kita. Makanya investasi kita setelah kita mati adalah apa? Waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kita. Agar bisa mendoakan kita kalau kita sudah wafat harus jadi soleh. Kalau anak kita nggak soleh nggak bakalan mendoakan kita. Betul nggak Bu? Kemudian terakhir, ini intisarinya, hikmah dan kandungan surah Abasa. Setidaknya di sini ada 8 poin. Yang pertama, surat Abasa
ini turun sebagai peringatan untuk umat Islam agar selalu menghargai setiap orang dalam berdakwah atau dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh kita menghina. Kenapa? Karena kita manusia ini sudah makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah sudah muliakan anak cucu Nabi Adam. Maka jangan kita hinakan seseorang, jangan kita rendahkan seseorang, karena Allah sudah angkat kita sebagai manusia derajat kita. Artinya tidak pilih-pilih hingga mendiskriminasi orang berdasarkan statusnya. Jangan kita pilih-pilih. Kalau orang ini kaya kita baik sama dia, kalau miskin kita cuekin, kalau berpangkat kita respect, kalau tidak berpangkat kita cuekin. Tidak boleh begitu. Kita samakan saja di dalam berinteraksi dengan mereka. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, itu kita pilah-pilah, memilah dan memilih. Kalau tamu kita datang orang berpangkat, Masya Allah kita sambut luar biasa. Tapi kalau orang miskin, orang tidak berpangkat, kadang-kadang kita cuekin. Atau kadang-kadang bilang sama pembantu, bilangnya nggak ada, ibu nggak ada. Ya, malas. Itu yang pertama ya. Jadi jangan kita bermuka masam kepada orang, ya. Jangan buang muka. Nanti kalau suka buang muka, nanti mukanya habis ya, hilang. Yang kedua, nih, jangan bermuka masam kepada orang yang ingin belajar tentang kebaikan, terutama belajar Al-Quran atau Islam. Ya. Karena Nabi ditegur gara-gara Abdullah ibnu Ummi Maktum datang mau belajar Islam, mau belajar Al-Quran. Maka tidak boleh kita bermuka masam kepada mereka, terutama para pelajar. Makanya saya tidak bermuka masam pada ibu-ibu ya. Kalau saya bermuka masam ditegur aja Bu ya. Yang ketiga, menerangkan pula perihal perilaku yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, yaitu memalingkan diri atau muka ketika ada orang yang meminta bantuan secara baik-baik. Ya, kalau ada orang minta bantuan kepada kita secara baik-baik, ya tolak aja juga secara baik-baik. Mungkin maaf, saya belum bisa ngasih, maaf belum bisa bantu. Ya, jangan sudah tidak bantu sudah disikapi dengan sikap yang kasar, ya, dengan muka masam. Ya. Kemudian yang keempat, mempunyai hikmah bahwa kekhawatiran Nabi Muhammad SAW kepada tokoh-tokoh Quraisy tidak masuk Islam menjadi sebab beliau ditegur dan turunnya ayat tersebut. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum menginginkan supaya Nabi SAW mengajarkannya. Dua peristiwa tersebut memiliki dua diskursus, yaitu yang pertama kekhawatiran dan sesuatu yang lebih penting. Adanya teguran tersebut mengindikasikan bahwa hal yang penting harus didahulukan daripada kekhawatiran. Yang sudah jelas kepentingannya mengajari seseorang Islam, itu sudah pasti pahalanya, pasti keutamaannya, ya kan? Bahkan keutamaan belajar Al-Quran sudah jelas. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Itu sudah pasti itu. Sementara kekhawatiran bahwa nanti kalau kita nggak baik sama orang-orang kafir Quraisy mungkin dia akan mengganggu kita, ini kan baru batas kekhawatiran, belum pasti terjadi kan? Maka kepastian itu didahulukan daripada apa yang masih menjadi kekhawatiran. Ini juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kita khawatir. Nah, kalau ada sesuatu yang kita khawatirkan tapi di perbandingannya sesuatu yang pasti, kita dahulukan yang pasti daripada yang mengkhawatirkan. Karena yang mengkhawatirkan belum tentu terjadi. Yang kelima, wajib padanya persamaan dalam Islam.
baik orang tersebut mempunyai kekurangan atau dalam hal menyampaikan dakwah, bukan memprioritaskan keadaan sosial, yang kaya atau yang miskin. Tadi ya, diingatkan kembali, ulangi lagi. Jadi terutama dalam berdakwah tidak boleh kita bersikap diskriminatif. Kemudian yang keenam, tidak menyibukkan dan memberikan perhatian lebih untuk mengislamkan seseorang, namun pada waktu yang sama merugikan dengan berpaling dari orang Islam karena ia disibukkan dakwah kepada orang bukan Islam. Ini misalnya ada kasus orang yang contohnya misalnya orang yang ada sebagian orang ketika waktu perayaan agama lain mereka dijaga gitu kan, tapi dengan sesama saudaranya sendiri tidak begitu. Ketika ada pengajian, ada hari, ada maulid, malah nggak dijaga masjidnya gitu kan. Mereka mendahulukan mereka itu. Ya, ini diantara contoh-contoh seperti itu ya. Ya, jadi jangan kita seakan-akan ingin mengambil hati orang di luar Islam, tapi kita kehilangan hatinya saudara-saudara kita sendiri. Bukan berarti kita boleh kasar dan jahat dengan orang di luar Islam, tidak. Tapi jangan sampai kita tidak skala prioritas. Ya. Jangan gara-gara kita mau berbaik sama orang non-muslim, lalu sesama saudara kita sendiri kita abaikan. Kemudian yang ketujuh, surat Abasa juga berisi tentang dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan setiap makhluknya. Ya, kemudian yang terakhir, surat Abasa juga berisi cerita tentang kondisi hari kiamat sebagai peringatan kepada manusia agar mempersiapkan amal kebaikan sebagai bekal menghadapinya, dan awwalu manazilul akhirah, stasiun pertama menuju alam akhirat adalah al-maqbarah. Apa? Maqbarah. Apa artinya maqbarah? Kuburan. Ya, kuburan itu kata Nabi adalah stasiun pertama dalam perjalanan kita menuju alam akhirat. Maka kalau Al-Quran banyak bercerita tentang hari kiamat, maka itu include di dalamnya bercerita tentang kematian. Karena kita akan mati untuk menuju kepada alam akhirat. Agar diingatkan kita manusia bahwa hidup ini di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ini stasiun ya, tempat kita berkumpul sementara, dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ya yang lebih jauh lagi, yaitu sampai di akhirat. Jangan sampai ada orang lalai dikiranya ini sudah tempat terakhir. Ya kan? Ini rest area. Kita mau ke Bandung misalnya nih. Kita mampir di rest area. Jangan sampai kita di rest area itu sudah asik, wah, udah lupa segala-galanya. Ternyata tujuan akhir kita Bandung, bukan rest area. Dunia ini rest area, bukan tujuan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan kita sering mengingat mati dan ingat akhirat, maka kita terus-menerus berbenah diri, memperbaiki diri kita, ibadah kita, dan memperbanyak bekalan kita. Sebagaimana kalau kita mau menuju ke suatu tempat, tentu kita memperbanyak bekal. Bekal itu disesuaikan dengan tujuan perjalanan kita. Kalau cuma jalan-jalan ke Bandung 1 hari 2 hari, tentu perbekalannya juga sederhana ya, koper kecil, ya kan. Tapi kalau mau haji ya, haji yang 40 hari, tentu kopernya gede ya, apalagi pulang. Jadi kata orang, haji itu ringan, yang berat itu kopernya kalau pulang. Banyak jemaah haji kita yang di razia, kopernya dikeluarkan yang banyak air zam-zam. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini bisa senantiasa berangkat ke tanah suci untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal. Demikianlah ibu-ibu sekalian kajian kita tentang surat Abasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.